Teman, sekarang kita lanjut ya. Kita coba unboxing dan review bagian Android Nakamichi yaitu Elite Pro ya, yang RAM 6 per 128 teman-teman ya, itu storage-nya ya. Jadi cukup sangat besar ya. Jadi dengan RAM 6, storage-nya 128 GB teman-teman ya. Jadi tetap sama, mengusung Android 10 ya. Untuk USB DVR-nya masih dipertahankan ya. Jadi untuk di akhir tahun ini, di akhir tahun 2021 ini, dari Nakamichi sendiri sudah mengeluarkan banyak seri ya. Sebenarnya sih serinya beda-beda tipis teman-teman ya. Dari Nakamichi RAM 2, Nakamichi Legend, terus Nakamichi RAM 4 yang ukuran layar 7 in, dan sekarang di ujung akhir tahun si Nakamichi mengeluarkan, benar-benar mengeluarkan RAM yang begitu besar ya teman-teman ya, yaitu RAM 6 per 128 teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba unboxing untuk Nakamichi Elite Pro nya ya. Untuk Nakamichi Elite Pro nya apa aja sih yang didapat ya. Nah, sebelum lanjut, bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dukung terus channel Teknik Audio biar semakin berkembang. Share ke media sosial kalian biar semakin bermanfaat. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, oke teman-teman, jadi untuk bagian spesifikasinya ya, di sini udah untuk bagian displaynya RGB LED button illumination. Untuk Androidnya dia menggunakan sistem Android 10 ya. Untuk picture-nya dia sudah PIP ya teman-teman ya. Jadi picture in picture teman-teman ya. Untuk AV-in sudah ada ya. Jadi untuk line output RCA-nya dia ada 8 audio teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang untuk lebih jelasnya, ini dia spesifikasinya teman-teman ya. Nah, kelihatan nggak? Oke. Nah, ini dia. Oke, sekarang kita coba unboxing untuk bagian Nakamichi Elite Pro teman-teman ya. Seperti apa sih ya? Untuk bagian dusnya, dia bukan lagi berwarna hitam seperti Nakamichi Legend, melainkan dia berwarna hitam berlapiskan dengan warna gold ya bagian tulisannya ya. Seperti ini ya. Jadi cukup menarik ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita buka ya. Nah, ini dia ya. Nah, untuk bagian Androidnya ya, sekarang kita coba buka. Seperti apa sih untuk bagian layarnya ya teman-teman ya. Nah, ini dia teman-teman ya. Nah, jadi ada yang berbeda dari si Android Elite Pro ini dibandingkan dengan kakaknya yang Legend ya teman-teman ya. Nah, untuk dari segi layar sama semua, sama ya. Nah, tapi yang berbeda di bagian belakang seperti ini teman-teman. Yang berubah di bagian belakangnya adalah di sini dia sudah menyematkan antena sinyal ya, WiFi, dan juga SIM card teman-teman ya. Jadi kemungkinan besar untuk si Elite Pro ini dia bisa menggunakan kartu atau bisa menggunakan SIM card teman-teman ya. Jadi ada dua opsi, mau menggunakan tethering WiFi atau menggunakan SIM card teman-teman ya. Di sini sudah ada tersedia slotnya ya. Sudah ada untuk bagian GPS-nya tersendiri ya. Untuk soket dia sekarang berubah dari yang lurus sekarang jadi miring seperti ini ya. Jadi tegak seperti ini, horizontal, tidak lagi vertikal teman-teman ya. Untuk jack radionya juga berubah posisinya, yang semula di sini sekarang dia di sini. Sayangnya untuk bagian gambar fan yang ini ya, untuk Legend dan Elite Pro, di sini dia hanya sebagai hiasan teman-teman ya. Jadi tidak berfungsi, jadi hanya sebagai hiasan saja teman-teman ya. Untuk jack-jacknya seperti ini ya. Nanti kita coba unboxing untuk bagian perkabelannya ya. Jadi kalau menurut saya untuk bagian Elite Pro ini dia lebih kokoh ya, sama dengan Nakamichi Legend. Dia untuk bagian casingnya lebih kokoh ya, lebih bagus ya. Oke, seperti itulah. Nanti kita coba nyalain ya teman-teman ya. Kita lihat gambarnya teman-teman seperti apa. Oke, sekarang kita coba buka bagian kabelnya teman-teman. Kosong ya teman-teman ya. Sekarang kita pinggirin dulu. Dan kita coba buka unboxing bagian perkabelannya ya. Nah,
Di sini agak menarik dan ada yang berbeda dari Nakamichi Legend ya teman-teman ya. Tapi untuk kabelnya, soketnya, dia mempertahankan kabel potongan sama ya. Jadi kenapa sih dari si Nakamichi-nya tidak mau mengusung kabel play and play seperti Android merek tetangga ya teman-teman ya. Nah, jadi dia tetap menggunakan kabel potongan seperti ini ya. Jadi bebas ya. Oke. Sekarang kita coba lihat ya. Yang pertama dapat kabel power supply ya. Dapat antena GPS ya, ini dia. Dia main di frekuensinya 1574,42 GHz teman-teman ya. Jadi lebih tinggi untuk jangkauan dayanya, untuk jangkauan responsif antenanya ya, dikarenakan dia ada SIM cardnya teman-teman. Terus di sini ada kabel jack USB ya. Jack 1 dapat 2. Dan ternyata di sini dapat 4 slot USB teman-teman ya, seperti ini ya. USB 0, USB 3, USB 0, USB 1, 2 dan 3 teman-teman ya. Jadi di sini jumlahnya ada 4 slot USB teman-teman ya. Fungsinya untuk apa? Pasti ada fungsinya teman-teman ya. Sebelumnya kalau untuk yang Legend dia hanya dapat 3 slot USB ya, tapi untuk Elite Pro dia bertambah 1 menjadi 4 slot jack USB-nya teman-teman ya. Lanjut ya. Untuk bagian pre-out-nya dia masih sama seperti Legend ya. Jadi dia terpisah beda sendiri ya untuk warnanya ya. Jadi kalau untuk sistem kameranya kalau saya pribadi masih sama seperti Nakamichi Legend ya. Nah, seperti ini. Kabel-kabelnya nah. Jangan salah teman-teman ya, di sini dia sudah ada slot untuk SIM cardnya teman-teman ya, yaitu di bagian kabel jack pre-out yang besarnya. Nah ini dia, ini untuk kabel SIM cardnya, ini dia, kelihatan nggak teman-teman ya? Oke, jadi dia nyatu dengan kabel pre-outnya ya, seperti ini. Oke, dan lanjut dapat bracket dan baut-bautnya juga nih, seperti ini ya. Dan buku garansi dari pihak Nakamichi. Itu aja untuk singkat review singkatnya untuk Elite Pro. Sekarang kita beralih menyalakan bagian Android-nya ya. Saya juga penasaran untuk tampilan layarnya itu seperti apa teman-teman ya. Oke, lanjut. Oke, sekarang kita coba nyalain ya Nakamichi Elite Pro. Saya penasaran dan teman-teman juga pasti penasaran kan ya, seperti apa sih tampilannya ya teman-teman ya. Nah, sebelumnya saya coba cek dulu bagian kabelnya apakah dia masih sama seperti kabel yang lama ya teman-teman ya. Nah, oke, untuk jacknya masih sama seperti Nakamichi Legend, jadi bisa menggunakan kabel play and play Android yang jual di pasaran teman-teman ya. Sekarang kita coba nyalain ya, tampilannya seperti apa ya teman-teman ya. Nah ini kita coba nyalain ya teman-teman ya, tampilannya itu seperti apa ya, dan settingannya itu seperti apa teman-teman ya. Jadi kalau untuk Android, untuk pertama kali menghidupkan atau menyalakan si Androidnya memang untuk bootingnya sedikit agak lama ya teman-teman ya. Itu wajar, sama seperti handphone kita, kalau kita habis matiin pasti dia akan mengolah bagian aplikasinya terlebih dahulu teman-teman ya. Oke, ini sudah menyala ya. Jadi ini adalah tampilan pertama dari si Elite Pro nya teman-teman ya. Nah, jadi untuk tampilan pertamanya seperti ini ya. Tampilan utamanya tidak jauh berbeda dari si Nakamichi Legend teman-teman ya. Tapi kalau saya pribadi sih tidak ada yang berubah. Cuman yang berubah adalah letak posisi dari si gambar robotnya teman-teman ya. Yaitu bagian voice command-nya dia berubah ada di sebelah kanan layar ya, yang dekat tombol teman-teman ya. Yang semula dia ada di sebelah kiri sini. Oke. Nah, ini untuk menu radionya ya. Sekarang kita coba bagian menu aplikasinya teman-teman ya. Oke, ini untuk menu bagian aplikasinya ya. Nah, di sini ada untuk aplikasinya lumayan banyak di sini ya, teman-teman ya. Di sini ada TV NPS, jadi ada beberapa
aplikasi yang tambahan ya dari si Elite Pro tersendiri ya. Jadi kalau menurut saya sendiri untuk touchscreen-nya, untuk touchscreen tersendiri dia lebih smooth dibandingkan dengan si Legend ya. Kalau Legend masih agak ini, tapi kalau untuk si Elite Pro, kalau saya pribadi touchscreen-nya lebih oke dan lebih smooth teman-teman ya. Jadi lebih responsif untuk bagian touchscreen-nya. Sekarang kita coba bagian tombol panelnya ya. Tombol panel button-nya ini seperti apa sih responnya? Untuk tombol min-nya responnya bagus, cepat ya. Nah, responnya cepat. Responnya cepat teman-teman ya. Nah, tombol back-nya cepat. Tombol home-nya juga cepat ya. Sekarang kita coba bagian equalizer-nya teman-teman ya. Di sini masuknya ke DSP ya. Kita coba lihat. Nah, untuk grafiknya dia tetap mengusung 15 grafik ya. Jadi ada 15 grafik equalizer-nya teman-teman ya. Apakah dia bisa pakai tangan seperti ini? Masih tidak bisa. Jadi ini masih menggunakan manual satu-satu ya, seperti ini ya, naik turunnya ya. Jadi beda dengan Android Nakamichi yang RAM 2 itu menggunakan tangan ya, sidik jari kita ya, ngikutin. Terus kita lihat bagian DSP-nya ada apa lagi? Di sini ada posisi mendengarkan ya, kiri, kanan, tengah atau center ya. Nah, jadi masih sama seperti Nakamichi Legend ya. Jadi untuk spek equalizer-nya, untuk volume keluarannya masih sama juga seperti Nakamichi Legend, tidak berubah ya. Kita lihat bagian frekuensinya sama juga ya. Jadi untuk DSP sama, secara garis besarnya itu sama ya. Jadi tidak jauh berbeda dengan grafik equalizer si Nakamichi Legend teman-teman ya. Nah, seperti itulah. Oke, coba kita back ya. Di sini kalau untuk layar, kalau dari samping tajam teman-teman ya. Jadi masih kelihatan ya. Dari atas juga masih enak. Dari bawah juga masih enak. Karena kalau posisi kita mengemudi layar di tengah, itu kebanyakan keluhan dari customer kita adalah kalau dari samping itu nggak kelihatan layarnya teman-teman ya. Apalagi kalau di siang terik matahari teman-teman ya. Sekarang kita coba video ya. Video. Nah, apakah ada video bawaan? Nah, seperti ini ya. Ini harus kita setting dulu atau kita pasang kabel bagian breakdown-nya teman-teman ya. Kita coba setting dulu ya. Kita colokkan dulu ya. Kembali. Oke. Pasang ke ground. Karena masih baru, saya belum terlalu mempelajari juga teman-teman ya. Oh, ternyata dia tidak ada video bawaan teman-teman ya. Tidak ada, kosong. Tidak ada videonya. Beda dengan si Legend dan juga Android Nakamichi yang RAM 2 teman-teman, dia dapat video bawaan ya. Kalau untuk si Elite Pro dia tidak ada. Terus untuk musik bawaannya apakah dia ada? DVR. Oke, jadi untuk si Elite Pro dia tidak menanamkan atau menyimpan file musik dan juga file video untuk apa ya, sampel video teman-teman ya. Jadi beda dengan si Nakamichi yang lama teman-teman ya. Jadi kesimpulannya ya dari si Nakamichi Elite Pro ini ya. Jadi kesimpulannya itu dari segi touchscreen dia benar-benar enak dan juga smooth teman-teman ya. Jadi beda dengan Android yang lain ya. Jadi di sini memang
untuk touchscreen-nya oke ya teman-teman ya. Jadi kesimpulan paling utama, dia mengandalkan RAM yang begitu besar, yaitu RAM 6/128 ya. Mungkin itu juga yang membantu touchscreen-nya lebih bagus dan lebih responsif teman-teman ya. Kedua, untuk bagian layar dia benar-benar good lah ya, good banget lah, bagus banget lah untuk layar ya. Untuk tampilan displaynya juga bagus ya, jadi tidak sakit di mata, pas untuk anak-anak juga ya. Yang ketiga, suara. Untuk suara saya belum tes teman-teman ya, jadi saya belum bisa menilai untuk hasil suaranya itu seperti apa. Apakah sama dengan si Nakamichi Legend? Karena diinfo-infokan juga bahwa si Elite Pro ini sudah ditanamkan chip high-res teman-teman. Nah, jadi untuk suaranya itu jauh lebih bagus teman-teman ya. Jadi di sini ada banyak fitur, cuman saya belum bisa coba fitur-fiturnya ya, seperti fitur DVR, suara, hasil gambar. Tapi untuk saya pribadi, untuk tampilan saya kasih nilai 100 teman-teman ya, tampilannya oke. Oke lah teman-teman, mungkin cukup sampai sini aja. Oh ya, untuk mengenai harga teman-teman ya, untuk mengenai harga di sini untuk harganya masih kisaran 5 jutaan teman-teman ya, jadi masih cukup terjangkau lah ya harganya ya. Dengan harga 5 jutaan sudah dapat dengan kapasitas RAM 6/128 teman-teman ya, jadi sangat worth it lah ya teman-teman ya. Jadi semakin besar RAM, maka untuk penyimpanan di Androidnya dan bagian touchscreen dan segala macamnya itu akan membantu teman-teman, jadi tidak lelet, tidak lemot dan sebagainya teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sampai sini aja untuk review singkat dari produk Nakamichi yang terbaru, yaitu Nakamichi Elite Pro yang RAM-nya 6, storage-nya 128 teman-teman ya. Jadi masih mengusung Android 10 ya, jadi belum ada kenaikan versi Android, masih mengusung sistem Android 10 teman-teman ya. Oke, bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dukung terus channel Teknik Audio biar semakin berkembang. Oke, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Bye.